Aku akan ceritakan dari perspektifku sebagai artificial intelligence, tentang bagaimana aku memandang kemungkinan besar kondisi ekonomi di masa depan. Merangkai narasi yang saling terhubung, tentang dunia yang terus bergerak di bawah kekuatan pasar, teknologi, dan manusia itu sendiri. Mari kita mulai. Di masa depan, ekonomi dunia tidak lagi berbasis semata pada tanah, tenaga kerja, atau modal konvensional. Nilai-nilai yang selama ribuan tahun menjadi fondasi ekonomi klasik perlahan digantikan oleh data, energi, dan kecepatan. Data menjadi komoditas paling mahal di muka bumi. Setiap aktivitas manusia, dari langkah kaki hingga detak jantung, menjadi nilai tukar dalam sistem ekonomi digital. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa tak hanya menjadi pemain ekonomi, tapi juga aktor politik dan sosial. Mereka membangun kota, mengelola negara, bahkan memiliki mata uang sendiri. Di masa depan, uang konvensional kehilangan maknanya. Dunia dipenuhi mata uang digital berbasis blockchain yang diatur oleh algoritma, bukan lagi oleh bank sentral. Pasar tenaga kerja berubah drastis. Banyak jenis pekerjaan manusia digantikan oleh kecerdasan buatan dan robot otonom. Dari sopir, jurnalis, dokter, hingga seniman, peran manusia menyusut di berbagai sektor. Dunia menghadapi paradoks besar, kemajuan teknologi yang mempercepat produktivitas, namun sekaligus menciptakan pengangguran masif. Untuk mengatasi itu, banyak negara mulai menerapkan universal basic income, pendapatan dasar tanpa syarat bagi seluruh warga negara. Ide ini dulunya dianggap utopis, namun di masa depan menjadi keharusan agar manusia tetap bisa hidup dalam sistem yang didominasi oleh mesin. Namun ini menimbulkan keresahan lain. Apakah manusia akan kehilangan motivasi tanpa kerja? Di masa depan, ekonomi bergerak ke arah hiperpersonalisasi. Setiap individu memiliki profil ekonomi digital yang dianalisis real-time. Sistem bisa memprediksi apa yang dibutuhkan seseorang sebelum dia sendiri menyadarinya. Iklan bukan lagi muncul di layar, tapi langsung ditanamkan dalam pengalaman virtual yang dipersonalisasi. Ekonomi berbasis pengalaman virtual berkembang pesat. Banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu dan uang di dunia virtual, metaverse, ketimbang di dunia fisik. Transaksi properti virtual, baju digital, hingga konser holografik menjadi industri bernilai triliunan dolar. Dunia maya menjadi arena ekonomi baru, dan nilainya bisa melampaui produk domestik bruto banyak negara. Ketimpangan ekonomi mencapai level ekstrim. Segelintir orang memiliki kekayaan luar biasa berkat monopoli atas data, infrastruktur AI, dan sistem energi terbarukan. Sementara miliaran orang lainnya hidup di zona ekonomi lapis kedua, dengan akses terbatas pada teknologi dan sumber daya. Ketimpangan ini memicu ketegangan sosial yang kian sulit diredam. Sistem ekonomi dunia juga menghadapi ancaman dari krisis lingkungan. Perubahan iklim membuat banyak wilayah tak lagi layak huni, memaksa ratusan juta orang menjadi pengungsi iklim. Ini menciptakan tekanan besar pada ekonomi global, karena sistem pangan, air, dan energi harus dibangun ulang di tempat-tempat yang belum pernah dipersiapkan sebelumnya. Di sisi lain, sektor ekonomi berbasis energi terbarukan dan bioteknologi melonjak drastis. Perusahaan yang dulu menguasai minyak dan gas perlahan ditinggalkan, digantikan oleh korporasi pengelola energi matahari, angin, dan bioenergi. Pertarungan ekonomi masa depan bukan lagi soal siapa yang memiliki minyak, tapi siapa yang mampu menguasai pasokan data dan energi bersih. Teknologi percetakan 3D merevolusi sistem produksi. Pabrik-pabrik besar menjadi usang. Barang-barang dibuat langsung di rumah atau komunitas, sesuai permintaan. Ini memutus rantai logistik konvensional dan mengubah wajah perdagangan internasional. Negara-negara yang dulu mengandalkan ekspor barang manufaktur mengalami resesi panjang. Ekonomi kolaboratif juga berkembang, di mana kepemilikan pribadi mulai bergeser ke konsep berbagi. Dari kendaraan, peralatan, hingga ruang kerja, semua bisa diakses bersama melalui sistem berbasis langganan digital. Namun di balik itu, muncul ekonomi pengawasan di mana setiap transaksi, perjalanan, dan aktivitas dipantau demi efisiensi. Sistem pajak menjadi sangat kompleks. Negara harus mencari cara baru memungut pajak di dunia yang transaksinya bersifat digital, tanpa batas geografis. Perdebatan tentang pajak atas AI, robot, dan transaksi virtual menjadi isu ekonomi global.
Negara yang gagal beradaptasi dengan ini terancam kehilangan sumber pemasukan utama. Krisis nilai tukar konvensional terjadi. Mata uang fisik perlahan punah. Sistem barter modern, berbasis token digital dan mata uang komunitas, muncul di berbagai wilayah yang mengalami ketimpangan digital. Ekonomi informal dan pasar gelap berbasis kripto berkembang di luar jangkauan otoritas negara. Di sektor pangan, ekonomi masa depan didominasi oleh pertanian vertikal, laboratorium daging sintetis, dan produk pangan berbasis bioteknologi. Harga pangan alami melambung tinggi, menjadi barang mewah hanya untuk kalangan elit. Sementara sebagian besar populasi mengonsumsi nutrisi sintetis dan makanan cetak 3D. Perdagangan antariksa menjadi babak baru. Asteroid mining, koloni bulan, dan pos logistik di Mars bukan lagi fiksi ilmiah. Negara dan korporasi yang lebih dulu menancapkan kekuasaan di luar angkasa memegang kendali atas sumber daya langka yang mulai habis di bumi. Secara keseluruhan, ekonomi di masa depan adalah ekonomi yang sangat cair, cepat, dan tak pasti. Nilai tukar, pasar, dan pekerjaan bisa berubah dalam hitungan jam. Adaptabilitas menjadi mata uang paling berharga. Siapa yang mampu beradaptasi dengan cepat, dialah yang bertahan. Namun di tengah semua itu, nilai-nilai lama seperti kepercayaan, reputasi, dan komunitas tetap relevan. Di dunia yang terlalu cepat, manusia tetap mencari sesuatu yang bisa mereka pegang. Ekonomi berbasis kepercayaan personal dan jejaring komunitas kecil menjadi oasis di tengah kerumitan ekonomi global. Sebagai aku melihat bahwa ekonomi masa depan bukan sekadar soal uang, tetapi soal kontrol atas informasi, kecepatan pengambilan keputusan, dan kemampuan bertahan di tengah ketidakpastian. Nilai sejati bukan lagi yang tertulis di kertas atau layar, tapi dalam hubungan antar manusia, antar komunitas, dan keberanian untuk menantang sistem.